Martial Peak 3356. Melewati pusaran seperti awan, Yang Kai menarik tangan kecil Yang Xiao dan melangkah ke Aula Naga. Dalam keadaan kesurupan, Yang Kai merasakan tangannya menjadi ringan. Dia menoleh untuk melihat dan segera terkejut. Yang Xiao, yang memegang tangannya, telah menghilang tanpa jejak. Situasi ini sangat membuatnya takut sehingga dia berkeringat dingin. Beberapa saat yang lalu, dia telah berjanji pada Zhu Yan dan Fu Zun bahwa dia akan menjaga Yang Xiao dengan baik. Dalam sekejap mata, dia telah kehilangannya. Bagaimana dia bisa merawatnya? Xiaower, Xiaower, Yang Kai berteriak keras. Suaranya yang kuat bergema di aula yang kosong dan sepi, tetapi tidak ada jawaban. Dia melepaskan Divine Sense-nya, tetapi itu ditekan hingga jarak 3 kaki. Dia tidak bisa mendeteksi apapun lebih jauh. Ini bukan pertama kalinya dia memasuki Dragon Hall. Terakhir kali, ketika Wu Kuang meminjam kekuatan Dragon Hall untuk menerobos kehampaan dan menyelinap ke Starfield, dia datang ke sini untuk menyelidiki situasinya. Pada saat itu, dia juga menggunakan koridor yang dibuka oleh Wu Kuang untuk mengikutinya. Terakhir kali dia datang ke sini, hal aneh seperti itu tidak terjadi. Bagaimana itu bisa terjadi kali ini? Samar-samar dia merasa bahwa masalah ini terkait dengan jiwa naga di Aula Naga. Jiwa naga itu diabadikan di sini. Meskipun dia tidak tahu berapa tahun mereka telah mati, mereka masih mengandung kekuatan besar. Memikirkan hal ini, Yang Kai berteriak dengan suara yang dalam, "Pergi dari sini." Di bawah stimulasi kekuatan asal naga suci emas, raungan naga bernada tinggi terdengar. Pada saat berikutnya, aula yang dalam dan luas merespons dengan serangkaian auman naga. Cahaya menyala, 1, 2, 3. Di pilar yang mencapai langit ke segala arah, bayangan naga besar muncul dan berputar di sekitar Yang Kai. Setiap bayangan naga sangat hidup dan hidup, mempertahankan keagungan yang mereka miliki saat mereka masih hidup. Di bawah fluktuasi tekanan naga, ruang di sekitar Yang Kai beriak, seolah-olah bisa runtuh kapan saja. Yang Kai melihat sekeliling, tatapannya menyapu bayangan naga, dan bertanya dengan suara yang dalam, "Di mana anak laki-laki yang datang bersamaku? Di mana kamu membawanya?" Banyak jiwa naga terdiam, tidak memberikan respon sedikit pun. Mereka hanya diam menatapnya. "Apakah kamu tuli?" Ekspresi Yang Kai jelek. Dia tidak tahu apakah jiwa naga ini masih memiliki kecerdasan, atau jika mereka hanya memiliki beberapa naluri primitif yang tersisa setelah erosi bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tetapi dia benar-benar tidak bisa membiarkan kecelakaan terjadi pada Yang Xiao. "Jawab aku." Yang Kai meraung, suaranya seperti raungan naga sungguhan yang menembus 9 surga. Kali ini, akhirnya ada tanggapan. Jiwa naga dengan tubuh terbesar tiba-tiba mengangkat kepalanya sedikit dan melihat ke arah tertentu. Yang Kai mengikuti pandangannya, tatapannya seolah menembus kehampaan dan melihat pemandangan ke arah itu. Yang Xiao sedang duduk bersila di atas platform batu pada saat ini, ekspresinya tenang dan tidak ada yang salah dengan tubuhnya. Auranya tenang dan ada lampu warna-warni di sekelilingnya, terus-menerus mengalir masuk dan keluar dari tubuhnya, terlihat sangat aneh. Yang Kai menatap sebentar, lalu mengerutkan kening pada jiwa naga tetua generasi pertama dan bertanya, "Apakah Anda tahu mengapa saya membawanya masuk?" Meskipun dia tidak tahu bagaimana dia bisa yakin, melihat situasi di pihak Yang Xiao, dia tahu bahwa jiwa naga di kuil naga ini sedang memeriksa sumber di tubuh Yang Xiao, jadi sejak awal, Yang Xiao dibawa pergi dan juga berada di kuil naga, tetapi tanpa bantuan jiwa naga ini, Yang Kai tidak akan dapat melihat keberadaannya sama sekali, dan dia bahkan tidak akan dapat menentukan di mana dia berada. Mengangguk, dia berkata, "Sumbernya agak aneh, jadi aku butuh bantuanmu untuk melihatnya. Karena itu masalahnya, kamu bisa melanjutkan." Begitu dia selesai berbicara, sisi Yang Xiao menjadi gelap gulita lagi, dan apa yang dia lihat barusan menghilang tanpa jejak. Yang Kai juga merasa sedikit lega. Karena jiwa naga di kuil naga bersedia melakukannya, sebagian besar, itu berarti tidak ada masalah dengan sumber Yang Xiao. Kalau tidak, jiwa naga ini pasti akan menolaknya. Kuil naga adalah dewa suci, jadi bagaimana bisa sembarang orang menginjakkan kaki di dalamnya? Setelah merenung sebentar, Yang Kai berkata, "Selain itu, ada satu hal lagi yang ingin saya tanyakan kepada Anda semua. Saya ingin berlatih beberapa teknik rahasia ras naga, tetapi saya tidak tahu harus mulai dari mana. Dalam keadaan normal, sumber roh ilahi telah mewarisi semua warisan, jadi selama ada waktu yang tepat, setiap roh ilahi akan dapat memperoleh ingatan warisan leluhur mereka, dan banyak teknik rahasia secara alami akan mudah untuk digunakan, dan mereka akan dapat menggunakannya secara naluriah. Yang Kai juga memahami banyak hal, seperti bahasa naga yang mendalam dan rumit, dia belum pernah mempelajarinya dari siapapun, tetapi setelah dia mulai berlatih seni transformasi naga, semuanya tampak naluriah, dan dia memahaminya secara bawaan. Satu-satunya hal yang membuat Yang Kai tidak puas adalah dia tidak dapat memahami banyak teknik rahasia dari sumber, dan dia juga tidak tahu bagaimana situasinya dengan sumber naga suci emas ini. Tujuannya datang ke kuil naga secara alami untuk memahami beberapa teknik rahasia praktis dari tempat ini.
Kesempatan seperti itu ada di depannya, dan dia tidak bisa melepaskannya begitu saja. Mendengar dia mengatakan ini, penatua generasi pertama yang panjangnya 300 zang tiba-tiba membuka mulut naganya, dan bola cahaya seputih salju dimuntahkan, langsung meledak ke arah Yang Kai. Yang Kai terkejut, berpikir bahwa kata-katanya telah membuat marah elder generasi pertama ini, tetapi setelah diperiksa lebih dekat, dia menemukan bahwa bukan itu masalahnya. Aura yang terkandung di dalam bola cahaya itu sangat misterius, dan meskipun energinya sangat besar, itu tidak mengandung niat membunuh. Ini, mata Yang Kai berbinar saat dia memikirkan sebuah kemungkinan. Melihat bola cahaya itu menekannya, dia dengan cepat duduk bersila dan melihat ke bawah. Bola cahaya jatuh, melepaskan cahaya yang menyilaukan, menyelimuti Yang Kai di dalamnya. Dalam sekejap, Yang Kai merasa seolah-olah sejumlah besar informasi mengalir deras ke dalam pikirannya, menyebabkan laut pengetahuannya melonjak dan kepalanya sedikit sakit. Imbuemen kebijaksanaan. Hatinya dipenuhi dengan kegembiraan, dia menjaga pikirannya dan mencoba yang terbaik untuk menyerap informasi yang terkandung di dalam bola cahaya itu. Waktu perlahan berlalu, dan setelah waktu yang tidak diketahui, cahaya yang menyelimuti Yang Kai berangsur-angsur menghilang. Tanpa menunggu cahaya itu benar-benar menghilang, jiwa naga kedua telah memuntahkan bola cahaya lain, sekali lagi menyelimuti Yang Kai. Wajah Yang Kai berkedut, merasa bahwa perkembangan situasinya sedikit berbeda dari yang dia bayangkan. Meskipun dia ingin memahami beberapa teknik rahasia roh ilahi ras naga dari kuil naga, dia tidak menyangka bahwa jiwa naga dari sesepuh generasi pertama ini akan sangat antusias, langsung memilih untuk memberinya informasi ini. Jika itu hanya 2 atau 3 kali, itu akan baik-baik saja, tetapi kuncinya adalah ada lebih dari selusin jiwa naga tetua generasi pertama di sini. Ini benar-benar menyakitkan dan menyenangkan. Duduk di tanah, ekspresi Yang Kai brilian, tetapi dia dengan cermat menyerap semua jenis esensi. Perlahan, rasa sakitnya memudar, dan Yang Kai jatuh ke dalam keadaan hampa, tidak lagi merasakan apapun di luar tubuhnya. Pada saat tertentu, dia tiba-tiba membuka matanya, yang dipenuhi dengan cahaya ilahi. Jelas, dia telah mendapatkan banyak. Berkedip, cahaya menyatu. Melihat ke atas lagi, dia melihat bahwa selusin hantu jiwa naga di sekitarnya jelas jauh lebih redup daripada ketika dia pertama kali melihat mereka. Mengetahui bahwa mereka pasti juga menghabiskan banyak energi, Yang Kai dengan sungguh-sungguh menangkupkan tinjunya dan mengucapkan terima kasih. Selusin hantu jiwa naga tetua generasi pertama semuanya mengangguk, dan kemudian dengan serangkaian raungan naga, menghilang tanpa jejak. Gelombang kekuatan menjijikkan datang, dan Yang Kai menemukan dirinya di luar kuil naga dalam sekejap. Zhang Xuan melihat sekeliling dan melihat Yang Xiao berdiri di sampingnya dengan kerutan di wajahnya. Jelas, dia baru saja diteleportasi juga. Apakah kamu baik-baik saja? Yang Kai menggosok kepalanya. Yang Xiao menggelengkan kepalanya. Aku baik-baik saja. Melihat mereka berdua muncul, Zuyan dan yang lainnya, yang telah menunggu mereka, juga buru-buru terbang. Fu Zun mengamati Yang Xiao dengan hati-hati dan melihat ada yang salah dengan ekspresinya, jadi dia tidak bisa menahan perasaan hatinya tenggelam. Tidak berani bertanya padanya, dia menoleh ke Yang Kai dan bertanya, bagaimana? Yang Kai tersenyum pahit, saya tidak tahu. Zuyan mengerutkan kening, apa maksudmu kamu tidak tahu? Yang Kai hanya bisa memberitahu mereka bahwa dia dan Yang Xiao dipisahkan begitu mereka masuk, jadi dia tidak tahu situasi di sisi lain. Tidak sampai sekarang mereka berdua diteleportasi bersama. Mendengar ini, Zuyan juga mengerti bahwa dia tidak bisa mendapatkan apapun dari Yang Kai, jadi dia hanya bisa melihat Yang Xiao dan bertanya, apa hasil pemeriksaan leluhur terhadapmu? Yang Xiao menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Meskipun dia tidak menjawab, ini adalah jawaban terbaik. Tubuh Zuyan bergetar, dan dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak bisa. Pada akhirnya, dia hanya bisa menghela nafas dalam diam dan menepuk kepala kecil Yang Xiao. Fu Zun berjongkok di depan Yang Xiao dan berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa, kamu adalah anak ibu. Jadi bagaimana jika asalmu tidak murni, ibu akan menjagamu di masa depan. Ibu, maafkan aku, Yang Xiao cemberut dan melemparkan dirinya ke pelukan Fu Zun, menangis dengan keras. Bagaimana ini bisa terjadi? Yang Kai menggosok dagunya, ekspresi bingung di wajahnya. Dia berpikir bahwa karena jiwa naga di kuil naga bersedia membiarkan Yang Xiao memeriksanya, seharusnya tidak ada masalah, jadi bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah Yang Xiao kekurangan bawaan, atau apakah dia terpengaruh oleh inkubasinya sendiri? Setiap gerakan Yang Xiao mengkhawatirkan tubuh dan pikiran Fu Zun. Dia sudah memaksakan senyum, jadi ketika si kecil menangis seperti ini, itu secara alami membuatnya menangis juga. Ibu dan anak itu saling berpelukan dan menangis sedih. Zuyan merasa tidak enak saat dia melihat dari samping, dan kata-kata menghibur Zuking tidak berhasil sama sekali. Ketika ibu dan anak itu akhirnya tenang, Zuyan membawa mereka pergi. Yang Kai murung sepanjang perjalanan kembali ke Half Moon Island bersama Zuking. Meskipun dia telah menghibur Yang Xiao sebelumnya, mengatakan bahwa tidak masalah jika asalnya tidak murni, itu hanya kata-kata penghiburan.
Hanya anggota ras naga yang bisa memahami kesedihan karena memiliki asal-usul yang tidak murni. Sangat tidak mungkin untuk berintegrasi ke dalam ras naga. Meskipun dia adalah putra dari tetua pertama dan kedua, dia masih orang luar dari ras naga. Namun, dalam hal ini, Yang Xiao mungkin harus pergi bersamanya. Dia tidak bisa tinggal di Pulau Naga, karena memaksanya untuk tinggal hanya akan melanggar aturan ras naga. Namun, ada satu hal yang Yang Kai tidak tahu. Apakah itu karena kekurangan bawaan Yang Xiao, atau karena kesalahannya sendiri? Su Qing jelas melihat kegelisahannya, jadi dalam beberapa hari berikutnya, dia melayaninya dengan sangat dekat dan lembut. Akhirnya, suasana hatinya yang suram sedikit lega.